Selamat siang anak-anak. Nah, pada pelajaran kali ini kalian belajar bab terakhir dari kelas 12 ini, yaitu tentang dimensi 3. Nah, pada bab ini topiknya udah kelihatan ya, namanya dimensi 3 dan barangnya itu barang-barang geometri ruang. Jadi dia itu mempunyai volume, kan ada geometri datar, ada bangun datar, ada bangun ruang. Nah, di sini wujudnya itu kita belajar seluk-beluk yang ada di bangun ruang. Sebelum kalian mempelajari dimensi 3, kalian wajib tahu apa itu penyusun dari bangun ruang, yaitu ya bangun datar itu sendiri. Sebagai contoh, di sini ibu punya kubus. Nah, di dalam kubus itu karena ciri-cirinya dia itu rusuknya, panjang rusuknya itu sama. Nah, dia itu tersusun dari 6 sisi persegi. Jadi persegi dikaitkan seperti ini ya. Pasti kalau kalian belah, kalian kupas itu kubus, bentuk yang namanya jaring-jaring kubus. Dia itu tersusun dari persegi. Nah, terus sudah dirancang, bentuklah suatu bangun seperti ini yang dinamakan kubus. Di materi ini kalian harus tahu yang namanya itu sisi, terus rusuk, terus titik sudut. Nah, ini yang baru nih, nggak baru sih, ini sudah kalian dapatkan di SMP juga sudah disinggung, di SMA berapa kali juga disinggung waktu mengerjakan bangun datar. Nah, di bangun ruang disinggung kembali. Sebagai contoh ada yang namanya diagonal bidang atau diagonal sisi. Pengertian sisi itu suatu luasan. Luasan itu kan membentuk bidang. Diagonal itu antar sudut yang berhadapan, seperti sudut E dan sudut B, atau sudut F dan sudut A kan dia berhadapan. Lalu ditarik garis, nah itu namanya diagonal sisi, diagonal yang nempel di sisi. Atau nama lainnya diagonal bidang, diagonal yang nempel di bidang. Nah, seperti EB ini diagonal juga. Atau HF ini juga diagonal. Seperti itu. Nah, selain diagonal bidang, ada diagonal ruang. Dari namanya udah kelihatan. Jadi diagonal itu diagonal yang melintasi ruangan. Jadi antar titik sudut. Perhatikan sudut E ini dengan titik sudut C. Nah, ini sudutnya sudah mulai meruang ya, bukan sudut sisi datar lagi. Nah, antara sudut E dan sudut C kamu hubungkan. Nah, ini namanya diagonal ruang. Ada lagi sudut H sama sudut B. Bisa kalian cari lagi sudut F dan sudut D. Ini diagonal ruang. Nah, dari sini permasalahan-permasalahan didapatkan itu banyak. Nah, karena hubungannya ada dalam diagonal keseringannya, maka dia itu nanti ngarahnya ke teorema Pythagoras, mencari sisi yang nggak diketahui dari segitiga siku-siku. Nah, pasti nanti ngelingnya ke Pythagoras. Oh iya, ada lagi yang namanya bidang diagonal. Dibalik ya, diagonal bidang dengan bidang diagonal berbeda. Jadi wujudnya sudah seperti papan seluncuran, seperti prosotan. Jadi bentuk diagonalnya bukan garis lagi, tapi bentuknya bidang. Seperti ini yang ibu gambar. Seret. Bentar ya, ibu gambar menggunakan poligon. Seperti ini. H, A, B, G, H. Nah, itu merupakan diagonal bidang. Jadi bentuknya sudah berupa bidang. Bidangnya miring. Yang menghubungkan rusuk HG dan rusuk AB. Nah, namanya diagonal bidang. Nah, pertanyaannya yang sering muncul, berapakah panjang EC? Nah, ini bisa kalian peroleh menggunakan rumus Pythagoras, tapi harus arahkan ke segitiganya itu segitiga mana yang akan dipakai, segitiga mana yang membantu untuk mencari panjangnya EC. Nah, dari sini kamu harus mengkonstruksi suatu segitiga siku-siku. Nah, segitiga yang dipakai bisa segitiga EAC. Nah, dari sini saya hubungkan. Nah, kelihatan kan segitiga siku-siku yang di tengah ini. Ini saya beri warna. Nah, tinggal nanti waktu siku-sikunya itu kalian lihat sisi siku-sikunya ada di sudut A. Maka sisi siku-sikunya itu EA dan AC. Sehingga EC dia itu berperan sebagai sisi miring. Nah, EA kan udah diketahui dia merupakan rusuk, panjang rusuk. Nah, AC, ingat ya, AC itu diagonal sisi. Yang panjang rusuknya itu akar 2 dari sisinya. Misalkan ini 5.
Berarti diagonal sisinya 5 akar 2. Jadi diagonal sisi itu mempunyai rumus A akar 2, dengan A adalah rusuk dari kubus itu. Wes, sudah diketahui EC seperti itu. Nah, silakan kalian lihat handout untuk mengetahui cara mengkonstruksi menemukan panjangnya ini caranya gimana, pakai bantuan apa. Silakan dipelajari di handout. Terima kasih anak-anak. Silakan kalian pelajari materi ini di handout karena materi bab kita terakhir ini dia akan masuk pada soal PAS juga. Dia menyumbang soal PAS juga sekitar 5 soal. Jadi di sini ada 2 topik besar. Yaitu nanti yang warna kuning dan warna hijau ini sama. Ya, yaitu topik 1 sama 2 itu sama, terus 3 sama 4. Nah, ini kalian titik beratkan di 1 sampai 2. Kalau ini bisa, otomatis topik yang kedua tuh bisa. Jadi yang ketiga itu hitungannya, yang 1 2 itu pemahamannya, 4 itu lebih keterampilannya lagi, yang lebih high lagi. Nah, dari sini karena ruangnya itu nyata ya, nggak abstrak lagi, saya harapkan kalian bisa. Nah, ini pengertian-pengertiannya. Lalu di akhir ini nanti ada, nah saya bikin ilustrasi, jadi mohon kalian pelajari. Kalian klik linknya. Nah, seperti ini nanti